time now is 12:20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di seluruh Indonesia, ini konten aku yang berikutnya nih. Aku kaget banget lah waktu membuka aplikasi TikTok. Wah, sangat kaget, sangat nggak percaya, karena aku lihat apa yang terjadi atas penyanyi gambus Nisa Sabian. Nisa Sabian begitu dihujat oleh banyak netizen. Wah, ngeri dah aku ngeliat baca hujat-hujatannya, begitu keras, begitu sadis, begitu kejam, yakni tentang perselingkuhannya dengan Ayu Sabian di grup Gambus Sabiannya. Aku sangat nggak percaya ya, masa sih sampai begitunya ngelihat berita yang begitu viral atas Nisa Sabian dengan Ayu Sabian. Masa sih sampai terjadi perselingkuhan antara mereka? Kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin banget ya. Apalagi kan Nisa Sabian membawakan lagu-lagu religius dalam agama Islam, begitu bagus, begitu puitis ya, begitu sahdu ya, hingga akhirnya si Nisa begitu berhasil ya, sukses dan begitu terkenal, masuk dengan grup gambusnya ya, Gambus Sabian gitu ya. Aku benar-benar sangat nggak percaya ya, apa benar memang terjadi demikian ya atas perselingkuhan tersebut ya. Aku lihat dan baca di media sosial, di TikTok, wah, banyak konten ramai-ramai membicarakan tentang perselingkuhan Nisa Sabian dengan Ayu Sabian. Wah, beritanya begitu ramai, begitu dahsyat, begitu viralnya. Banyak konten ramai-ramai memberitakan dan sepertinya positif atas terjadinya perselingkuhan tersebut ya. Wah, sampai begitu viralnya tentang perselingkuhan tersebut ya. Aku cermati, apa benar perselingkuhan tersebut? Yang aku tahu perselingkuhan tersebut cuma dari satu sisi aja gitu ya, dari sisi konten aja gitu, artinya cuma dari satu pihak aja gitu. Sementara kan kita harus cross check, klarifikasi dengan secara utuh ya, sumber beritanya dari Nisa Sabiannya sendiri ya.
kalau cuma dari satu pihak, dari satu sisi aja langsung kita percaya, kita mengiyakan, kan nggak adil ya. Kan harusnya dari dua sisi ya, dari sisi Nisa Sabian juga ya. Apa benar terjadinya si Nisa Sabian berselingkuh? Kan kita mesti klarifikasi ya, tidak dengan serta-merta tanpa cross check dulu, tanpa klarifikasi langsung mengiyakan, kan nggak adil ya kan. Kan artinya kalau cuma dari satu sisi belum tentu benar ya perselingkuhan tersebut ya. Makanya aku tetap belum percaya atas kebenaran perselingkuhan tersebut gitu. Yang aku tahu cuma dari satu sisi aja ya, dari sisi konten aja. Sementara dari sisi Nisa Sabian nggak ada gitu. Ya aku paham lah namanya konten ya. Apa konten dengan apa sih konten itu ya? Apa sih tujuannya ya? Aku paham lah, ngerti banget ya. Apa sih konten dengan subscriber gitu ya? Nah, aku paham banget loh antara kedua hal tersebut ya. Gitu. Kan namanya konten ya, walaupun aku paham maksudnya tujuan mereka kan ya bijak lah, dicari dari sisi mereka juga demikian, harusnya diklarifikasi dulu gitu ya dari sisi Nisa Sabiannya sendiri ya. Sementara nih dari sisi Nisa Sabiannya nggak pernah ada gitu, jadi kan cuma satu pihak aja ya. Kalau cuma satu pihak kan kita nggak bisa langsung menyimpulkannya bahwa kabar itu perselingkuhan tersebut positif memang benar terjadi ya. Harus kita cross check dulu, klarifikasi dulu ya, secara adil, secara berimbang gitu. Bantahan dari pihak Nisa Sabian nggak pernah ada tuh bantahan. Enggak, aku nggak selingkuh sama Ayus gitu, nggak pernah ada. Klarifikasi dari sisi Nisa Sabian, dari sisi pihak Nisa Sabian nggak pernah terjadi. Klarifikasi, itu bohong, itu fitnah gitu misalnya, nggak pernah ada. Jadi yang kita tahu perselingkuhan antara Nisa Sabian dengan Ayus Sabian cuma dari satu sisi aja nih, dari sisi banyak konten. Sementara masyarakat menerima berita yang viral ini dengan begitu saja ya, langsung percaya aja gitu, menerimanya dengan berbulat, sehingga akhirnya banyak masyarakat Muslim membenci, menghujat Nisa Sabian atas terjadinya perselingkuhan tersebut gitu ya. Harusnya kan masyarakat, saya, Anda dan semuanya kan bijak-bijaklah dalam menerima berita kejadian yang viral, apalagi yang begitu viral ya. Artinya bijak, tidak langsung serta-merta menerima begitu saja, tidak langsung serta-merta menerimanya bulat-bulat ya. Kan namanya
konten media itu kan walau bagaimanapun ada sisi bisnisnya gitu ya, ada sisi bisnis yang harus mereka dapatkan gitu ya. Padahal kan media konten kan harusnya bijak juga ya. Cross check dulu, cek dulu ya, benar nggak postingan tersebut gitu ya. Seandainya benar ya bijak-bijaklah memberitakan ya, tidak mengadilinya gitu. Sementara yang ku tahu nih dari sisi Ais Sabian katanya sih udah ngaku memang perselingkuhan itu terjadi, dan katanya nih si Ayus udah minta maaf, dia hilaf, katanya begitu. Aku sendiri belum pernah lihat kontennya tentang Ayus yang mengaku tersebut gitu. Ayus Sabian kan umurnya lebih tua, artinya lebih dewasa, sudah beristri, jadi lebih dewasa lagi, apalagi udah punya anak. Harusnya kan udah dewasa banget ya. Sementara si Nisanya kan masih gadis, masih lajang, umurnya lebih muda. Jadi yang harus lebih bertanggung jawab ya si Ayusnya kan. Nah, Ayus kan lebih dewasa dari sisi umur, udah punya istri, tambah dewasa lagi, udah punya anak, tambah dewasa lagi. Nah, Ayusnya kan harusnya bisa membimbing si Nisa yang masih lajang, lebih muda, masih gadis ya, bisa membimbing, bisa melindungi dan mengayomi gitu kan. Harusnya demikian yang terjadi, bukan malah yang terjadi sebaliknya, berselingkuh. Kalau gitu kan harusnya si Ayus masih anak-anak ya, belum dewasa, masih bujangan ya. Kan harusnya dari si jenis kelamin aja, laki-laki kan harusnya lebih dewasa dari cowok gitu, lebih bisa membimbing dari segi kelaminnya aja, belum dari sisi umur ya. Sisi umur harusnya lebih dewasa, udah punya istri, dewasa lagi, apalagi udah punya anak, tambah dewasa lagi. Nah, kan harusnya si Ayus tidak lepas kontrol, kalau tidak lupa diri ya. Harusnya bisa menjaga diri, bisa membatasi diri, bisa melindungi, mengayomi si Ayus, si Nisha yang masih gadis, masih lajang ya. Tidak terjadi malah sebaliknya, malah kayak masih bocah, kayak masih anak-anak, pacaran sama yang masih gadis. Itu kan masih bocah banget ya, kelakuan sifat yang masih bocah, masih anak-anak gitu. Nah, harusnya kan masyarakat muslim, semua masyarakat kan harusnya dari sini loh bisa melihatnya ya, tidak langsung menjudge. Jadi yang harus lebih disalahkan adalah si Ayusnya. Dia sebagai laki-laki
harus lebih dewasa, lebih bisa membimbing cewek. Iya, apalagi ceweknya kan masih gadis, umur lebih dewasa, lebih tua, bisa membimbing lagi gitu. Udah punya istri, tambah dewasa lagi, apalagi lu punya anak, lebih dewasa lagi. Kan harusnya gitu yang terjadi. Bisa menjaga diri, bisa membatasi diri, tidak tergoda, bisa menahan godaan gitu, bisa membimbing si Nisa yang masih gadis. Seandainya si Nisa yang mau misalnya nih, ya dia bisa nasihatin, bisa mencegah, ya tidak malah ikut terbawa. Itu kan bocah ya, anak kecil, umur berapa ya, yang baru pacaran gitu. Jadi harusnya yang membesarkan, yang harus dipersalahkan dan harus lebih dipersalahkan adalah si Ayusnya gitu. Kok begitu kelakuannya? Udah dewasa banget dari sisi kelamin, dari sisi udah punya istri, udah punya anak, kok begitu gitu. Itu kan harusnya. Nah, harusnya kan masyarakat kita nih, kita semua bisa melihat kejadian ini dari sisi kejernihan ya, dari sisi kebijakan gitu ya, dari sisi bijak gitu ya. Mana yang harus dipersalahkan, mana yang lebih harus disalahkan gitu. Kalau dari sisi Nisanya sih emang dia tetap salah ya, tapi kan ya namanya masih lajang, masih gadis, masih anak-anak, yang masih muda. Gitu. Wajar kalau tergoda gitu, terbawa. Kan harus kita tidak bisa banyak banyak mempersalahkan dia gitu. Yang kita harus lebih salahkan, dipersalahkan adalah si Ayusnya itu gitu. Oke, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, ingat, jangan lupa ya, subscribe konten ini, subscribe channel ini ya, mohon subscribe dong. Oke, kasih.